Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina al-karim Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal hadithi kitabullah ta'ala wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani Allah rahimakum, hadirin jamaah Masjid Al-Mujahidin Jalan Nusa Indah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur senantiasa kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik serta hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga dengan taufik dan hidayahnya sama-sama bisa kembali kita hadir di majelis yang mulia ini. Majelis yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai raudhah min riyadil jannah, taman di antara taman-taman surga. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang senantiasa istiqamah di dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Hadirin rahimakumullah, malam ini kita masih membahas sekitar tentang suratul Fatihah. Dan pada malam ini kita masuk pada ayat ihdinas siratal mustaqim. Bulan yang lalu kita membahas tentang ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sebelum kita membahas tentang ayat ihdinas siratal mustaqim dalam surat Al-Fatihah ini, maka ada baiknya kita sama-sama membaca. Ikuti saya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Semuanya. A-nya dibaca a'u. Tidak dibaca a'udzu, tapi a'u. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdina, tunjukilah kami. As-siratal mustaqim. As-sirat, jalan. Al-mustaqim, yang lurus. Jadi dalam ayat ini kita minta agar kita diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala ke jalan yang lurus. Jadi ihdina, berilah kami hidayah. Hidayah itu artinya apa? Petunjuk ilas siratal mustaqim, ke jalan yang lurus maksudnya. Jadi ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Di dalam Ibnu Katsir menjelaskan bahwa setelah kita memuji Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin, itu kan pujian kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Fatihah. Kemudian juga kita memuji dengan menyebutkan asmaullah, nama-nama Allah, di antaranya Ar-Rahman, Ar-Rahim. Setelah kita memuji Allah Subhanahu wa taala, maka diiringi dengan permintaan kita pada Allah Subhanahu wa taala agar mendapatkan hidayah. Nah, disinilah dalam hadis qudsi menyebutkan ketika seorang membaca ihdinas siratal mustaqim, maksudnya apa? Di sana Allah Subhanahu wa taala menjawab panisfuhali wa nisfuha li abdi wa li abdi ma sa'ala. Separuhnya untukku, kata Allah SWT dalam hadis qudsi ini, dan separuh dari surat Al-Fatihah itu apa? Untuk hambaku. Artinya apa? Aku yang memberikan, hambaku yang meminta. Jadi apa? Aku yang memberi dan hambaku apa? Yang meminta. Jadi separuhnya untukku dan separuhnya untuk apa? Hambaku. Wali abdi masalah. Dan untuk hambaku apa yang akan dia minta? Maksudnya apa? Hambaku ketika meminta dia akan kuberikan. Jadi ini apa? Kata Ibnu Katsir, kata para ulama, wa hadza akmalu ahwalis sa'il. Ini merupakan permintaan yang paling sempurna, paling tinggi. Seseorang minta kepada Allah SWT, permintaan yang paling tinggi itu adalah ketika kita minta hidayah, petunjuk. Tidak ada permintaan yang paling apa? Tinggi. Minta harta, harta bisa habis. Minta jabatan, jabatan bisa habis. Tapi ketika kita minta hidayah kepada Allah SWT, maka hidayah inilah yang akan bisa memberikan kita nikmat yang kekal, yaitu apa? Surga. Karena nikmat inilah yang akan kita bawa nanti sampai hari kiamat. Dan dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala inilah yang menyebabkan kita masuk ke dalam surganya. Maka disebutkan oleh para ulama, hadza akmalu ahwalis sa'il. Ini merupakan ahwal, permintaan yang paling tinggi, yang paling sempurna bagi seorang yang meminta kepada Allah SWT. Setelah dia memujinya Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa? Karena dia meminta kebutuhannya kepada Allah SWT dan juga kebutuhan saudara-saudaranya mukmin dengan dia mendapatkan as-siratal mustaqim, petunjuk jalan yang lurus. Jadi permintaan itu bukan hanya permintaan orang yang kita baca, kita aja sebagai orang yang kita baca. Jadi kan kita membaca nih, ihdinas siratal mustaqim, bukan untuk kita saja.
Tapi juga untuk ikhwaninal muslimin, untuk saudara-saudara kita yang muslimin, yang mukminin juga apa? Mereka juga mendapatkan hidayah. Makanya pakai kalimat ihdina. Tunjukilah kami. Berarti kalau kami itu sendiri apa banyak itu? Banyak, ya. Kalau kami itu apa? Ihdina. Tidak apa? Tidak mengatakan ihdini, tunjukilah saya, tapi apa? Ihdina. Ini artinya bahwa kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala yang merupakan permintaan yang paling tinggi, yaitu permintaan mendapatkan petunjuk hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita sebagai seorang mukmin tidak ego di dalam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena permintaan ini bukan hanya untuk diri kita, tapi juga untuk li ikhwaninil mu'minin atau li ikhwaninal muslimin, ya. Juga permintaan untuk saudara-saudara kita yang mukmin. Karena ini apa? Karena ini merupakan kebutuhan yang maksimal ketika kita minta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dengan kalimat ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Kenapa? Karena jalannya, ketika seseorang mendapatkan jalan yang lurus dari Allah Subhanahu wa taala, li'annahu anjahulil hajah. Karena jalan yang lurus itu adalah merupakan jalan yang bisa memberikan keselamatan. Anjahulil hajah, keselamatan bagi orang yang membutuhkannya. Dan juga dengan kita minta jalan yang lurus, maka itu merupakan doa yang senantiasa diijabah oleh Allah SWT. Karena Allah SWT maha penerima doa, maha mengijabah. Ud'uni astajib lakum. Kata Allah SWT dalam ayat Al-Quran apa? Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rabb kalian mengatakan ud'uni, berdoalah kepadaku, astajib lakum, saya akan memperkenankan doa kalian. Setelah itu apa? Allah Subhanahu wa taala arsyadallahu ilaihi. Doanya agar Allah memberikan bimbingan kepada seseorang yang minta hidayah. Karena itu merupakan al-akmal, permintaan yang sangat sempurna. Sehingga disebutkan dalam apa? Pendapat para ulama, waqad yakunus su'al. Kadang-kadang seseorang minta, jadi kadang-kadang seseorang itu minta, lalu didampingi, kalau bahasa kita didampingi dengan permintaan memperlihatkan dirinya fakir. Jadi dia minta bahwa dia itu betul-betul butuh gitu. Sebagaimana Nabi Musa alaihissalam ketika beliau berdoa, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Kata Allah SWT di dalam apa? Menjelaskan tentang doanya Nabi Musa, Rabbi inni, wahai Rabbku, sesungguhnya saya lima anzalta ilayya, bagi apa yang engkau turunkan kepadaku berupa kebaikan, fakir. Sangat butuh. Fakir itu apa? Fakir itu butuh. Jadi Nabi Musa itu minta kepada Allah SWT kebaikan, dan kebaikan itu dibutuhkan. Kebaikan itu apa? Dibutuhkan. Jadi artinya apa? Nabi Musa memperlihatkan dirinya bahwa dia apa? Fakir, menggandengkan permintaan dengan kalimat fakir. Itu kadang dalam doa itu seperti itu. Agar apa? Agar Allah Subhanahu wa taala memperkenankan doanya. Karena dia betul-betul butuh. Kadang juga di dalam permintaan, seseorang yang meminta menggandengkannya dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, sifat yang diminta yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana doanya Zunnun. Zunnun itu apa? Nabi Yunus. Nabi Yunus itu apa? Zunnun. Ketika dia ditelan oleh apa? Ikan nun. Namanya apa? Zunnun. Apa kata Nabi Yunus yang dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat Al-Qur'an? Doanya adalah apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Jadi Nabi Yunus doanya itu menyampaikan tentang sifat Allah yang
La ilaha illa anta subhanak. Tidak ada ilah, tidak ada yang disembah dengan benar illa anta, kecuali engkau ya Allah, subhanak, maha suci engkau. Dia bertasbih pada Allah SWT. Inni kuntu minadz zalimin. Kemudian dia menjelaskan tentang bahwa dirinya adalah melakukan kezoliman, mengakui kezoliman apa? Terhadap perbuatan dirinya. Jadi dia mengakui bahwa dia sudah apa? Berbuat zalim. Agar apa? Agar doanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika kita minta dalam surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, ini permintaan yang langsung Allah Subhanahu wa taala ajarkan di dalam Al-Qur'an. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Nah, jalan yang lurus inilah yang kita butuhkan, as-siratal mustaqim. Kemudian yang menunjuki Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, kalau kita lihat dalam beberapa penafsiran lain, ini tidak ada di Ibnu Katsir, bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan beberapa hidayah kepada makhluknya. Kalau disebut makhluknya berarti bukan apa? Bukan hanya manusia saja, tapi di sana juga hewan. Ya. Pertama yang dikenal dengan hidayatul wijdan. Pertama apa? Hidayatul wijdan. Petunjuk insting. Petunjuk naluri. Di mana petunjuk ini juga diberikan oleh Allah SWT bukan hanya kepada manusia, tapi juga kepada apa? Binatang. Yang disebut dengan apa? Hidayatul wijdan. Manusia ketika dia lapar pada saat masih bayi, masih bayi kan apa? Pas lahir kemudian dia lapar. Ketika dia lapar dia nangis. Kemudian diberikan susu lalu dia diam. Itu kan bagian dari petunjuk Allah SWT. Dengan adanya apa? Minum susu akan menghilangkan apa? Rasa lapar dan rasa apa? Haus. Binatang juga begitu. Ada binatang walet. Binatang walet, burung walet ya. Dia bikin sangkar di atas pohon kelapa. Dan dia nggak pakai sekolah lagi tuh. Nggak masuk sekolah S1 jurusan teknik bikin apa? Teknik apa? Bikin apa namanya burung sangkar gitu, bikin sangkar di atas kelapa nggak perlu. Tapi atas petunjuk Allah SWT bisa aja itu. Begitu juga laba-laba bikin sarangnya kan gitu, langsung bisa tuh. Langsung apa bisa? Kenapa? Karena itu ada insting naluri yang diberikan oleh Allah SWT berupa petunjuk. Itu satu. Dan itu diberikan untuk manusia juga dan untuk apa? Hewan. Kemudian ada lagi yang disebut dengan hidayatul hawas, petunjuk indera, di mana indera manusia itu bisa memberikan petunjuk, dan itu juga diberikan baik untuk manusia maupun apa? Hewan. Manusia akan tahu di sana ada air dengan petunjuk mata. Manusia akan tahu di sana ada suara orang nih. Manusia akan tahu bagaimana rasa mencicipi makanan, ada yang asin, ada yang asam, ada yang angot, macam-macam lah gitu, sesuai dengan apa? Rasanya. Ada yang manis, ada yang pahit. Nah, binatang juga diberikan indera. Bahkan indera binatang katanya, apalagi anjing itu lebih apa? Lebih tajam ketimbang manusia. Manusia itu nyari maling aja susah, tapi binatang apa? Anjing dengan lacakannya, dengan endusannya, tiup apa? Dengan dia penciumannya dia tahu gitu. Apalagi dia bisa dilatih. Jadi apa? Ini juga diberikan yang namanya apa? Hidayatul hawas, petunjuk indera. Baik manusia maupun apa? Hewan diberikan. Nah, yang dua ini tidak diberikan untuk hewan. Apa itu? Yang ketiga, kan tadi baru dua kan ya? Yang ketiga adalah hidayatul akal, petunjuk akal. Nah, petunjuk ini tidak diberikan oleh Allah SWT untuk binatang. Allah SWT hanya memberikan petunjuk ini untuk apa? Manusia. Sehingga dengan akalnya manusia akan tahu yang baik dan yang buruk, yang salah dan yang benar, akan tahu yang hak dan yang batil.
Namun, ya, akal manusia, petunjuk, baik petunjuk wijdan tadi ya, petunjuk naluri itu kan terbatas. Petunjuk hawas, indera juga terbatas. Petunjuk akal juga terbatas. Akal itu terbatas. Kenapa? Karena kadang akal itu ketika dia mendapatkan petunjuk itu tidak objektif. Akal. Kadang menurut dia benar, tapi menurut kita salah. Kadang menurut dia apa? Baik, ternyata menurut kita apa? Nggak baik. Kenapa? Karena tidak ada standarnya, cuma menurut akal saja. Ya. Maka yang keempat, akal ini membutuhkan yang namanya hidayatuddin. Yang keempat apa? Hidayatuddin. Dan ini juga tidak diberikan kepada apa? Binatang, yaitu petunjuk agama. Petunjuk wahyu. Din itu apa? Agama, wahyu. Agama yang bersumberkan pada wahyu. Bukan agama yang bersumberkan pada produk pemikiran manusia. Kenapa? Karena kalau agama berdasarkan atas petunjuk wahyu, pasti kebenarannya. Islam, petunjuk wahyu, pasti kebenarannya. Melalui Al-Quran. Jadi, yang keempat itu kita membutuhkan hidayatul din, ay hidayatul Quran. Petunjuk Al-Quran. Kenapa? Karena akal itu tidak mampu untuk melakukan sesuatu yang kadang-kadang akal ketika menilai itu tidak objektif. Maka wahyulah yang menjelaskannya, yang memberikan apa? Petunjuk. Akal itu untuk apa? Untuk alat untuk berpikir. Jadi akal itu bukan sumber, tapi apa? Alat untuk berpikir. Nah, di sini kata para ulama, kita tunjukilah kami jalan yang lurus. Hidayah apa? Hidayah apa saja kita minta agar naluri kita juga apa? Bagus hidayahnya. Anggota panca indera kita juga bagus. Agar juga akal kita bagus. Apalagi juga hidayatuddin, itu lebih-lebih lagi. Kita minta, jadi semua petunjuk kita minta untuk agar bisa memberikan kita as-siratal mustaqim. Petunjuk itu apa? Agar bisa menjadikan diri kita menuju kepada as-siratal mustaqim. Jamaah sekalian, apa hidayah? Al-hidayah hahuna, hidayah yang dimaksud di sini adalah al-irsyad wa taufik. Al-irsyad wa taufik. Artinya apa? Bimbingan dan dorongan dari Allah Subhanahu wa taala. Bimbingan dan dorongan, yang dorongan itu sesuai dengan kehendak dan apa yang Allah ridho. Taufik. Jadi apa? Bimbingan dan dorongan dari Allah Subhanahu wa taala. Waqad ta'addal hidayah, sehingga kadang di sini langsung Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ihdina dengan langsung mengatakan ahda yuhdi. Kalau bahasa apa? Kita belajar nahwu itu fi'il muta'addi yang membutuhkan maf'ul bih. Ya. Padahal bisa dalam ayat itu dengan kalimat permintaan i'tina al-hidayata gitu. I'tina, berilah saya, atau i'tini ya, kalau sendiri ya, atau i'tina, berilah kami al-hidayata, hidayah ilas siratil mustaqim, ke jalan apa? Yang lurus. Atau inni as'aluka al-hidayah, sesungguhnya saya minta kepadamu al-hidayah. Tapi nggak pakai itu kalimatnya, tapi justru pakai ihdina, langsung dengan kalimat ahda yuhdi hidayah. Dengan menggunakan fi'il muta'addi, kalau bahasa apa? Kita belajar bahasa itu apa? Ada namanya fi'il muta'addi. Fi'il yang membutuhkan apa? Maf'ul bih. Ini lebih kandungan makna itu apa? Lebih syamil, mencakup. Di mana disebutkan ihdinas siratal mustaqim, sesungguhnya adalah berarti memiliki kandungan makna alhimna
ilhamkanlah kami. Ilham itu apa? Memberikan naluri pada kita. Ya, ilham itu apa? Bisikan dalam hati. Ilham. Au wafikna, berikanlah dorongan kepada kami, kepada hidayah. Au urzukna, berikanlah kami hidayah. Au a'tina. Maksudnya begitu. Jadi semuanya dapat. Ketika kita mengatakan ihdinas shiratal mustaqim, berilah kami ilham, bisikan dalam apa? Hati kami. Lalu wafikna, dorongan untuk bisa mendapatkan hidayah. Atau urzukna, berikanlah rezeki. Rezeki kami itu berupa hidayah. Bukan harta saja, tapi apa? Rezeki. Hidayah itu rezeki. Kemudian kita juga minta a'tina, berilah kami. Jadi semuanya mencakup. Kalau kita katakan ihdina. Begitu juga dalam ayat lain juga disebutkan wahadainahun najdain. Kata Allah SWT, wahadainahun najdain. Kami telah berikan dia hidayah, petunjuk najdain, dua jalan. Artinya apa? Bayyana lahu, kami jelaskan kepada mereka dua jalan. Artinya apa? Al-khair wasyarr. Jalan kebaikan dan jalan keburukan. Jadi kita sudah dikasih tahu oleh Allah SWT mana jalan yang baik dan jalan yang buruk. Di sana ada al-khair, kebaikan, di sana ada asyarr, keburukan. Di sana ada yang namanya al-haq, yang benar. Di sana ada yang namanya apa? Al-batil, kebatilan. Nah, semuanya ini sudah Allah SWT jelaskan mana jalan yang bisa menuju ke yang hak, mana jalan yang bisa menuju ke yang batil. Mana jalan yang bisa menuju kepada al-khair, dan mana jalan yang bisa menuju kepada apa? Asyarr, keburukan. Udah dijelaskan. Tinggal manusia memilihnya. Tinggal manusia memilihnya. Sehingga tidak ada nanti alasan di akhirat, ya Allah, saya nggak tahu mana yang baik. Saya nggak tahu ada yang mana yang buruk. Kata Allah SWT kan udah dijelasin di dalam Al-Quran. Dan itulah kita menggunakan akal. Makanya akal kadang-kadang orang yang mempunyai akal itu disebut oleh Allah, ya ulil albab, wahai orang-orang yang memiliki akal pikiran. Ya dawil ukul, orang yang memiliki apa? Akal. Ulil albab, ulil absor. Sama, ulil albab, ulil absor, orang-orang yang akalnya digunakan untuk bisa memilah dan memilih mana yang baik dan mana yang buruk. Jadi akal ini sebagai alat untuk berpikir. Jadi akal penting, makanya apa? Kita diwajibkan untuk menjaga akal. Ada 5 prinsip dalam Islam. Hibzuddin, menjaga agama. Hibzun nafas, menjaga diri kita. Hibzun nasab, menjaga keturunan. Hibzul amwal, menjaga harta. Termasuk juga hibzul akal, menjaga apa? Akal. Itu namanya prinsip. Al-usulul khamas, dasar-dasar yang 5. Wajib bagi kita untuk menjaga agama. Makanya di sana ada nanti syariat untuk apa? Ketika ada orang yang utak-atik agama kita, maka di sana ada jihad. Wajib bagi kita untuk menjaga keturunan. Makanya untuk bisa menjaga keturunan harus melalui apa? Nikah. Wajib bagi kita untuk menjaga akal. Makanya bagi orang yang akalnya dirusak melalui minuman-minuman keras atau zat-zat adiktif, ya, narkoba, narkotik, macam-macam lah gitu ya. Itu haram hukumnya. Makanya di sana ketika orang melakukan apa? Minuman-minuman keras, itu ada hudud, ada hadnya, ada apa? Ada hukum untuk bisa dicambuk. Gitu. Termasuk juga hibdul amwal, menjaga harta. Itu juga wajib. Sehingga harta itu tidak dihambur-hamburkan. Dijaga. Tapi ingat, yang disebut dengan menjaga harta itu bukan pelit. Harta saya jangan kemana-mana ya, pokoknya saya jagain aja. Si amal jagain. Akhirnya apa? Nggak dikeluar-keluarin. Itu bukan apa? Bukan itu maksudnya. Aslinya dijaga itu, pertama mencari harta yang halal. Setelah didapat, maka hendaknya dia harus keluarkan sodakohnya kalau memang memenuhi
haul dan nisab dikeluarkan apa? Zakatnya. Jadi bukan dijaga, betul-betul dijaga sehingga tuh duit nggak kemana-mana gitu. Itu kenapa sih harta itu disimpan aja? Kan wajib dijaga harta, nggak boleh kemana-mana. Itu sih namanya salah dalam memahami. Nah, ketika apa? Wajib menjaga harta, maka di sana ada apa namanya hudud, di mana ketika orang mencuri harta kita akan dipotong apa? Tangannya. Jamaah sekalian, wahadainahu najdain. Jadi tidak ada alasan bagi orang untuk saya tidak tahu yang halal, yang haram. Saya tidak tahu yang al-khair, asy-syarr. Allah Subhanahu wa taala sudah jelaskan Al-Qur'an. Dan Rasulullah SAW pun sudah jelaskan dalam apa? Hadis-hadis beliau. Kemudian dalam ayat lain juga disebutkan ijtabahu wa hadahu ila siratim mustaqim. Ijtabahu. Allah Subhanahu wa taala yang memilihnya. Wa hadahu, dan Allah Subhanahu wa taala yang memberikan petunjuk kepadanya. Ila siratim mustaqim, ke jalan yang lurus. Kita termasuk orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala ke jalan yang lurus. Hidayah. Allah Subhanahu wa taala Maha tahu siapa yang berhak untuk bisa mendapatkan hidayahnya dan siapa yang tidak pantas untuk mendapatkan hidayahnya. Allah SWT Maha tahu. Nah, dan kita termasuk orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan apa? Hidayah. Kalau kita sudah mendapatkan hidayah dan itu adalah apa? Pilihan Allah Subhanahu wa taala, maka kita jaga hidayah. Dengan kita senantiasa minta ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Nanti ada pertanyaan itu. Kenapa sih? Kan kita udah dapat jalan yang lurus, masih minta aja ke jalan yang lurus sih. Padahal kita sudah dapat apa? Dapat hidayah kan? Maka disebutkan nanti fa in qila fa kaifa yas'alul mu'min al hidayah fi kulli waqtin min sholatihi wa ghairiha. Kenapa seorang mukmin senantiasa minta hidayah kepada Allah pada setiap waktu dari sholatnya atau yang lainnya, padahal dia sudah mendapatkan hidayah? Kata Ibnu Katsir di sini. Fahal hada min babi tahsil hasil? Apakah ini termasuk bagian dari bab udah dapat mau dapat lagi gitu? Udah dapat mau dapat lagi. Namanya tahsilul hasil. Nah, maka dijawab, fal jawab, fal jawab, walaupun dia senantiasa membaca siang dan malam ihdinas siratal mustaqim dalam sholatnya, ila soal hidayah, untuk minta hidayah, dan Allah Subhanahu wa taala tunjuki, fa innal abda, sesungguhnya seorang hamba sangat butuh hidayah. Itu yang pertama. Sehingga dia berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar hidayah tersebut senantiasa bertambah. Udah dapat hidayah tapi bertambah hidayahnya gitu. Ini disebut iman kan? Al-iman yazidu wa yanqus. Iman itu bisa bertambah dan berkurang. Jadi jangan sampai hidayah itu berkurang lama-lama apa? Lama-lama habis hidayah. Makanya kita pertama mintanya agar hidayah itu apa? Bertambah. Yang kedua, wastimraruhu, agar hidayah itu terus-menerus. Jangan sampai berhenti. Bisa dipahami Pak? Jadi kita minta, walaupun kita udah dapat hidayah nih, permintaan kita itu bukan berarti apa? Kan kita dapat hidayah, masa minta lagi kan gitu, biasa kan gitu. Berkali-kali, orang bilang gitu. Masa mintanya berkali-kali? Betul. Tapi permintaan kita di sini dalam rangka untuk pertama, agar hidayah itu semakin bertambah, jangan berkurang. Kalau bertambah kan semakin kuat. Kalau berkurang lama-lama habis, bisa kan gitu? Itu yang pertama. Yang kedua, wal istimrar, agar hidayah itu terus-menerus. Jangan sampai hilang. Istimrar. Jangan berhenti sedetik pun hidayah tersebut dalam diri kita. Sebab kalau berhenti sedikit pun kita akan menjadi orang yang sangat rugi. Sehingga hidayah itu apa? Istimrar, terus-menerus dalam diri kita. Sehingga kita minta kepada Allah SWT apa? Ihdinas siratal mustaqim, siang dan malam dalam salat kita. Jamaah sekalian, fahduhum ila siratil jahim.
Ada satu ayat juga disebutkan fahduhum, tunjukilah mereka ke jalan al-jahim. Maksudnya apa? Ke jalan yang bisa menuju ke neraka, agar jangan sampai dia masuk ke neraka. Ini di sini apa? Fahduhum di sini al-huda, al-irsyad, bimbingan, jangan sampai dia masuk ke neraka, dia harus tahu juga. Makanya kata para ulama, kalau kita ingin mengetahui tentang yang buruk, maka kita harus mempelajari yang baik. Tidak mungkin dia akan tahu yang buruk kalau yang baik dia apa? Tidak tahu. Ya. Kalau kita ingin mempelajari tentang yang halal, kita juga harus mempelajari tentang apa yang halal, yang haram. Orang itu akan tahu yang haram karena dia tahu yang halal. Orang itu tahu yang halal karena di sana ada yang apa? Haram, kebalikannya. Kalau kita ingin mengetahui tentang yang hak, maka kita harus tahu yang batil. Karena dia tidak akan tahu yang hak kalau yang batil dia nggak tahu. Jadi harus tahu dua-duanya. Kalau kita ingin tahu bagaimana jalan menuju surga, kita juga harus tahu bagaimana jalan menuju neraka. Jangan sampai kita terjatuh, terpeleset ke jalan yang neraka. Kenapa? Karena nggak tahu. Maka harus tahu dua-duanya. Gitu. Kalau kita ingin mengetahui tentang tauhid, bagaimana cara mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, maka kita juga harus tahu tentang syirik. Agar kita jangan terperosok ke dalam apa? Kesyirikan. Jadi jangan apa? Buat apaan sih belajar tentang syirik? Yang penting tauhid aja. Betul, tapi kita syirik juga harus tahu. Kenapa? Karena dengan kita mempelajari syirik, kita akan tahu tentang tauhid. Dan kalau kita belajar tauhid, kita harus tahu apa? Tentang syirik. Agar ketika kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala tidak terperosok ke dalam apa? Kesyirikan. Jadi harus dua-duanya. Jamaah sekalian, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Dan sesungguhnya engkau ya Allah latahdi. Ada dua kalimat huruf taukid. Innaka, sungguhnya engkau ya Allah, la tahdi, sungguh engkau memberikan petunjuk ila siratim mustaqim, ke jalan yang lurus. Artinya betul-betul yang namanya hidayah itu datangnya dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang namanya hidayah itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat ingin agar manusia, umatnya semuanya beriman. Kalau keinginan boleh. Tapi yang memberikan hidayah untuk bisa beriman itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu hanya memberikan jalan, memberikan petunjuk. Nih, hidayah untuk beriman. Adapun yang meletakkan hidayah dalam hati manusia itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang ahlul jannah nanti di surga, ketika mereka mendapatkan nikmat dari Allah SWT, nikmat makan, nikmat minum, dan sebagainya, mereka tidak lupa untuk memuji Allah SWT dengan kalimat Alhamdulillahilladzi hadana lihadza. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kami hidayah. Apa maksudnya? Yang telah memberikan kami hidayah. Hal ini artinya apa? Dengan hidayah ini kami bisa masuk ke dalam surga. Jadi nanti orang-orang surga itu, penduduk surga, memujinya dengan kalimat ketika mereka makan, minum, mendapatkan nikmat dari Allah SWT, mereka memujinya dengan kalimat Alhamdulillahilladzi hadana lidhadza. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kami hidayah dengan ini. Artinya dengan hidayah Allah SWT kami masuk ke dalam surga. Coba kalau nggak dapat hidayah, nggak dapat surga. Nah, oleh karena itulah jamaah sekalian, pertahankan hidayah dalam diri kita, pertahankan hidayah dalam keluarga kita, agar kita bisa mendapatkan surga dari Allah SWT. Anak kita, keluarga kita. Dan mudah-mudahan akhir hayat kita senantiasa kita dalam hidayah Allah Subhanahu wa taala, dalam bertauhid. Ini saja, mudah-mudahan bermanfaat. Tapi ini nanti pertemuan yang akan datang kita masih lanjutkan ihdinas shiratal mustaqim, karena ini panjang ya. Panjang, Ibnu Katsir menjelaskannya. Saya tutup, subhanalhamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.